Shalom, selamat pagi. Shalom semuanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam
Ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau Yesus sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin, shalom. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel, good morning. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Bu Ami, selamat pagi. Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Indah Rima, Pak Anton, selamat pagi. Bu Jenny, Ritanwati, selamat pagi. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, good morning. Bu Lasma, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Mari kita baca 1 Korintus 5 ayat 21. Kemudian dilanjut 2 Korintus 5 ayat 21. Dilanjut pasal 6 ayat 2. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 6 ayat 7. Ayat 2. Ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Amin, amin, amin. Ada kesaksian ya. Tapi sebelumnya kita kasih judul manusia dibenarkan oleh Allah dalam Kristus ya. Orang percaya dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Seseorang kehilangan paspor ya, ketika ia harus bepergian sebagai pembicara dan pemimpin kelompok siswa SMA dalam perjalanan misi ke Yamaika, dari Amerika ke Yamaika. Ketika ia mencari paspornya untuk mengambil boarding pass, dan ternyata paspornya hilang ya. Paspor hilang. Paspor itu nyawa kalau kita keluar negeri ya. Jadi jangan sampai hilang, dijaga baik-baik. Maka kadang-kadang orang bikin tas kecil gini ya, terus dikalungkan di leher, dimasukkan ke dalam jaket ya, supaya gampang mengambil, karena itu kan bolak-balik lewat gerbang, harus nunjukkan paspor. Nah, karena sudah hilang, maka dia ditinggal karena cari-cari nggak ketemu ya, entah di mana. Jadi ia harus menunggu 4 hari pulang ke rumah ya, ke Washington untuk ngurus paspor baru. Itu butuh 4 hari ya, hampir seminggu. Nah, ketika dia mendapat bantuan dari orang-orang yang akan berkongres di Jamaika itu, maka ia segera dapat paspor baru ya, sudah hampir seminggu ya. Dan baru dapat bergabung dengan kelompok mereka di Jamaika. Saudara, paspor itu buku kecil ya.
yang sederhana, tapi itu sangat amat penting ketika saudara bepergian ke mancanegara. Ya, nggak ada orang yang tanpa paspor bisa keluar masuk negara ya, kecuali Raja Inggris. Dan siapa lagi gitu ya, ada beberapa kepala negara yang bisa keluar masuk tanpa paspor, luar biasa ya. Nah, maka dia merasa, yang kehilangan paspor ini merasa ya, sekeras apapun usaha untuk mendapatkan paspor baru itu tidak sebanding dengan nilai yang menentukan tujuan kekekalan kita ya. Saudara sudah pegang paspor surga apa belum? Nah, jangan sampai hilang ya. Yaitu apa? Iman kepada Yesus Kristus. Supaya dengan rahmat dan kasih-Nya kita bisa diselamatkan dari dosa dan menerima kehidupan baru di dalam Dia. Jadi paspor untuk hidup baru ya, yaitu percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi kitab suci berkata, kita baca 2 Korintus 6 ayat 2 tadi ya. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Jadi kalau hari ini engkau mau bertobat, mau terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan ditunda lagi. Jangan berkata, wis besok aja ya. Seorang ibu menghalangi anaknya untuk dibaptis, padahal anaknya ini sudah kepengin amat sangat untuk dibaptis ya. Tetapi ibu ini ngomong, nanti aja lole gitu ya. Jadi diadakan penundaan, padahal hari baptis sudah makin mendekati. Dia juga sudah belajar katekesasi, tetapi banyak orang tua yang tidak mengerti ya, sehingga menunda. Maka apa yang terjadi? Di suatu hari yang malang dia terpleset dan jatuh masuk ke dalam kolam. Akhirnya dia meninggal, saudaraku, tanpa dibaptis. Apakah pertanyaannya dia diterima di kerajaan surga? Itu kan sudah jadi tanda tanya dalam iman Kristen. Tetapi kami katakan karena dia sudah percaya ya, dan dia mau untuk dibaptis tapi dihalangi orang lain. Mungkin iman percayanya inilah yang diperhitungkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sang ibu menyesal, tetapi penyesalan tidak ada gunanya. Ya. Jadi di sini kalau hari ini engkau di sini hari ini. Ya, selalu Alkitab tuh bukan ngomong besok ya. Selalu hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jadi jangan ada penundaan lagi ya. Kemarin kami mendapatkan berita dari Amerika ya, seorang istri, jadi apa ya, rekan kami itu menantu rekan kami itu meninggal dunia apa ya, sudden death. Jadi dia tidur dan tidak bangun lagi. Masih usia 47 tahun. Dia tinggal di Los Angeles. Loh saudara, bagaimana ini ya? Kemarin kami pergi piknik dengan lansia ya. Dan lansia yang tertua itu berangkat 97 tahun, saudara. Yang muda 47 sudah pulang ke rumah bapak. Yang 97 tahun ini setiap hari berdoa, Tuhan, kapan aku bisa pulang ke rumahmu? Aku sudah lelah, aku sudah bosan. Karena ya sudah tidak ada aktivitas kan. Cuma duduk nonton TV, anak-anak tidak ada semua. Sendirian di rumah, jadi ada ketakutan nggak ada. Bahkan dia bilang kalau anaknya itu pergi nanti piknik sama usia emas ini, tahu-tahu aku meninggal, kamu ya apa? Katanya begitu, saudara. Ngancam. Udah diajak. Maksudnya dia memang diajak, tapi ada rasa takut.
sehingga dia Bisa enggak gitu ya pergi ke kebun anggur, lambungnya nggak baik. pergi ke mana? Pasar, terus makan siang bersama, bisa enggak gitu ya? Karena masalah lambungnya ini bermasalah. Mungkin dia itu tahu mau pergi terus stres saudara ya, karena merasa enggak mampu untuk naik mobil 2 jam apa 1 jam, itu merasa enggak mampu. Selamat pagi Bu Rita Herawati, selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi Pak Yonatan Ji, selamat pagi. Jadi inilah kalau lansia 97 pengennya sudah pulang aja ke rumah bapak kan gitu ya. Bahkan kalau anak-anaknya pergi ngomong, nanti kalau aku sendirian kamu pulang aku nggak ada bagaimana, katanya begitu saudara ya. Selalu berkata kalau ulang tahun gitu ya, 97 tahun kemarin, didoakan apa Oma? Aku jangan didoakan umur panjang ya, aku didoakan aja, maksudnya cepet-cepet pulang ke rumah bapak. Waduh, ya jangan berdoa begitu, berarti Oma ini masih diperlukan di dunia untuk mendoakan anak-anak, mantu, cucu, cicit gitu kan ya. Dia enggak punya sakit apa-apa loh ya, enggak ada diabetes, enggak ada sakit jantung, pokoknya sehat. Selalu memuji Tuhan. Kalau nyanyi itu ada satu sobatku yang setia, itu yang 97 saudara ya. Kemudian yang 47 tadi tiba-tiba saja meninggal dunia, nggak ada pesan, nggak ada cerita, nggak ada apa-apa, tidur wis gak bangun lagi saudara-saudara. Maka dari itu pertanyaannya adalah kok bisa ya Tuhan, kok bisa seperti itu, mengapa Tuhan, mengapa? Katanya Tuhan pasti ngene, iku otoritasku ya, aku yang memberi, aku yang mengambil, kata Ayub ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya terserah-serah Tuhan lah otoritasnya ya, mengizinkan seseorang untuk masuk, paspornya ada. Apa yang 97 tahun paspornya hilang? Enggak lah. Atau belum jadi, belum stempel gitu ya. Ya enggak tahu lah. Itu rahasia ilahi ya saudaraku. Kami juga mengucapkan ikut berbelasungkawa ya buat keluarga yang ditinggalkan oleh mantu rekan kita yang punya mantu di LA ya. Nah, pagi hari ini kalau kita baca tadi, sekali lagi kita baca 2 Korintus 6 ayat 2 ya. Sebelumnya 2 Korintus 5 ayat 21 kita baca dulu ya. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita yang berdosa ini, ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini dibenarkan ya. Dosanya yang lama sudah dihapus, yang seperti merah, seperti kesumba itu dihapus, diganti putih seperti bulu domba. Kemudian, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Amin, 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 amin. Jadi hari ini, Tuhan selalu berkata hari ini. Kalau hari ini kamu mau bertobat, cepat bertobat ya. Bertobat artinya berbalik dari jalan-jalan yang sesat menuju jalan kebenaran ya. Jadi U-turn, berbalik arah. Saudaraku, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri ya. Ternyata waktu itu cepat berlalu dan tidak lama saudara-saudara ya. Kalau hari ini sudah tanggal berapa? Tiba-tiba saja 18. sudah tanggal 18 saudaraku ya. Besok sudah tanggal 19, sudah minggu kedua terakhir ya. Sebentar lagi setelah itu kita merayakan Imlek. Nah, di situ nanti akan berlalu begitu cepat, masuk Februari ya. Mungkin kita rayakan Valentine Days, suami istri kita mengadakan persekutuan ya.
tiba-tiba saja kita harus puasa ya, rekan-rekan kita, saudara kita yang muslim sudah harus berpuasa dan mereka akan merayakan lebaran. Fitri. Kita juga akan berpuasa, boleh ala Daniel, boleh berpuasa, terserah lah, mau diet keto, mau apalagi apa sih namanya itu yang puasanya 12 jam, 14 jam, 16 jam, itu apa namanya, lupa aku istilahnya ya. Oke, kita masuk pasca. Terus kemudian kita masuk pasca ya, masa-masa mengingat penderitaan Kristus, perjalanannya selama pergumulan untuk menunaikan tugas dari Bapaknya. Akhirnya kita 17 Agustus menikmati Natalan. kenaikan Tuhan Yesus, acara gereja penuh dengan pencurahan Roh Kudus. Terus 17-an, kemudian kalau sudah 17-an, kemudian masuk bulan ber itu sudah set gitu aja, terus Natalan lagi. Rasanya Natalan kemarin itu masih belum berlalu ya dari benak kita, tapi kita sudah akan Natalan lagi. Waktu itu begitu cepat berlalu. Makanya Alkitab selalu berkata hari ini ya. Hari ini, inilah waktu perkenanan itu. Kalau kita lihat bencana ya, Glodok Plaza yang kebakar, LE yang kebakar, nggak tahu saya hari ini apinya sudah padam atau belum. Kalau memang nggak ada hujan ya nggak padam-padam saudara ya. Ada hujan pun kalau nggak lebat, itu sisa-sisa yang terbakar tuh ya nggak bakalan padam ya. Seperti sekam yang apa itu, apa keluk-keluk apa itu, masih ada asapnya. asapnya masih ada, itu berarti Masih ada ada baranya di dalamnya ya. lagi. Bisa membara lagi kalau ada ditiup angin ya. Nah itulah kehidupan. Jangan sampai kita ini tertinggal ya. Kita tidak mau hidup dalam kendali Roh Kudus, tapi kita hidup dalam kedagingan kita. Amin. Kemarin kami ngajak usia emas itu piknik ya, setahun sekali usia emas diajak piknik. Saya melihat Oma yang 97 tahun ini pakai tongkat, tapi dia sudah tidak mau di atas kursi roda juga ya. Akhirnya beliau jalan kaki ya. Saya lihat loh kok paling gagah. Jadi gagah ya. Jadi beliau sudah mohon izin untuk tidak ikut, minta maaf tidak ikut, juga anaknya yang akan nonton beliau itu juga mau absen dan bla 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 bla. Tetapi pada hari H ternyata dia ngomong, kemarinnya dia ngomong aku sudah sehat, jadi akhirnya ikut juga gitu ya. Kemarin kan ada pakai kursi roda itu di ruangan itu, kita di situ berdoa apa, terus saya katakan siapa yang mau latihan naik kursi roda ini, jadi nanti kalau waktunya tiba untuk naik kursi roda sudah piawai ya, mengejut kursi rodanya itu. Nggak mau Pak, nggak mau, aku masih sehat, aku masih bisa jalan. Jadi semua berteriak nggak mau pakai kursi roda ya. Ya memang mungkin kita nggak punya cita-cita seperti itu ya. Maka dari itu kaki kita harus kuat. Saya ngomong kaki kita ini harus kuat. Firman Tuhan ngomong supaya kamu kuat, kakimu berjejak di bukit-bukit Tuhan. Bener nggak ya? Kalau kelemahan kita itu di kaki, memang kalau kaki sudah tidak kuat, sudah tidak bisa pergi menginjil kemana-mana. Tapi puji Tuhan ada gadget, masih bisa ya. Tetapi itu kan ada keterbatasan. Jadi disitulah kita senantiasa mendukung ya para usia emas ini untuk berlatih jalan, untuk hidup sehat, untuk makan makanan sehat. Dan mereka yang pakai ada problem di kaki, tidak bisa ke kebun anggur ya. Ini kami kasih tahu ini hasil dari kebun anggur itu ya. Kalau ada yang mau tanya di mana, buka Google aja ya. Kebun anggur Gama Experience, karena memang dia dari eksperimen ya. Nah ini anggurnya ada berapa jenis Pak Gem? Macam-macam, banyak jenis anggurnya ya. Ada 10 jenis, beberapa jenis, dan mereka berkata tidak menanam jenis yang di toko ya, yang sudah dijual, mereka menanam yang lain.
Ini walaupun mini kecil-kecil ini manis dan wangi. Jadi inilah varian-varian yang kami sengaja beli ya. Kami mau coba simpan nanti. Karena kalau habis metik ini enggak boleh langsung dimakan ya. Masih ada getahnya, harus 2 hari lagi ditaruh di suhu ruang. Enggak boleh masuk kulkas. Nah ini yang apa ini namanya? Jupiter ya? Tahu apa namanya. Lupa. Sebelum dipotong kita coba dulu dikasih tester. Jadi cara membeli itu dites dulu, dicoba. Manis enak. Manis enak ya, Ya dipotong. Mbak, itu dipotong sama dia. Iya. Terus kita enggak boleh mutik ini. Motes. Motesi. Motesi sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe enggak boleh, karena kalau dipotes itu ada sisa daripada Dagingnya. buahnya itu nanti mengundang lalat buah datang. datang. Ada cara-caranya itu. Jadi memang dia dikasih pengaman atap fiber ya, yang jaraknya cukup tinggi dari sang pohon ya. 70 cm ya. 70 cm minimal ya. Luar biasa ya, di Indonesia ternyata ini bibit-bibit anggur impor bisa dengan mudah. Cuma 1 tahun apa 2 tahun ya? 1 tahun 1 tahun setengah ya. 14 bulan tuh sudah berbuah. Nah di gereja itu di belakang itu ada yang kayaknya jenis Jupiter ini. Kalau ini benar jenis Jupiter ya, karena terlalu banyak jenis sampai ada caranya untuk biar bisa besar harus dikurangi. Buah-buahnya itu harus dikurangi supaya iya, buah yang terlalu gerombol seperti desek-desekan ini harus dikurangi, tidak boleh terlalu. Jadi sama ya, semua buah kalau terlalu buahnya itu harus dikurangi, yang kecil-kecil dibuang, ditinggalkan beberapa sehingga nanti dia bisa besar maksimal ya. Di situ kita bisa mengagumi ya betapa hebatnya ciptaan Tuhan ini ya. Tuhan itu sudah ngatur ya ternyata. Anggur aja ya. Berapa macam ya jenisnya. Varietasnya. Iya. Ini ada orang jual kayu cendana ya. Tapi bener apa enggak ngerti. Palsu semua. Mungkin palsu ya. Katanya wangi. Ya memang wangi, apakah dikum wangi-wangi ya kami enggak tahu ya bener apa enggak. Banyak orang yang pokoknya mereka berbuat sesuatu untuk menghasilkan uang gitu ya. Nah ini oleh-oleh yang dari piknik kemarin ya. Saya melihat di situ, oh mengapa? Akulah pokok anggur yang benar. Engkau harus melekat pada carang-carang. Ya ternyata kalau kita keluar dari carang ya kita tidak bakal berbuah gitu ya. Memang Tuhan harus membersihkan carang-carangnya karena apa? Untuk lebih lebat berbuah. Ternyata batangnya itu harus bersih dari carang ya. Batang yang ke atas kalau ditaruh di para-para ya. Maksudnya kita metiknya pakai tangga ya. Kalau tidak mau metik pakai tangga ya ditanam di pagar ya, seperti pagar gitu cara menanamnya. Kenapa Tuhan ngomong, aku membersihkan kamu, ranting-ranting ini tak bersihkan supaya kamu lebih berbuah, lebih lebat. Ternyata begitu saudara ya. Dan kalau dia sudah waktu siram, dia tidak boleh terlalu banyak air ya. Apalagi kalau sudah berbuah, itu justru tidak disiram saudara. 1 minggu cuma 2-3 kali. 1 minggu cuma 2-3 kali dan itu harus diarahkan tepat ke akar ya. Tidak usah suiram kayak kita nyiram. Dibanjiri tidak boleh saudara, secukupnya. Di situ saya belajar ya. Oh, agar hasil buahnya lebih manis, gak dikasih air ya. Maksudnya apa? Dibuat menderita. Akhirnya saya pikir gini, iya ya, orang kalau menderita itu gampang bertobat. Bener gak ya? Kalau orang dalam penderitaan itu enggak neko-neko. Ya, enggak punya uang, tidak dianggap orang, difitnah pula, dipandang sebelah mata. Mungkin juga sampai masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan ya. Nah, itu Pak Yonatan kan pasti tahu bagaimana orang yang menderita. Nah, di situ pasti dia baca Alkitab. Satu-satunya buku yang bisa masuk ke dalam penjara ya. Alkitab akan dibaca dan mungkin 1 bulan habis ya. Tapi kalau orang yang di luar, lah ngelencer, dugem, apalagi
piknik ya kan, baca Alkitabnya ndak habis-habis, ndak selesai ya. Saya waktu kerja pertama kali bertobat baca Alkitab itu loh saudara, tak habiskan dalam waktu 2 tahun. Coba bayangkan berapa pasal satu hari ya saudara ya. Orang-orang yang baca 3 pasal satu hari, 4 pasal, 5 pasal mungkin setahun sudah habis. Saya 2 tahun saudara. Karena apa? Disambi kerja saudara. Jadi kita ndak boleh nyambi ya. Kalau mau fokus membaca ini, kalau mau disambi ya lama, ndak selesai. Tapi kalau fokus satu hari 10 pasal mungkin setengah tahun ya udah selesai ya. Kami di doa fajar itu harus baca ini supaya selesai saudara ya. Dan apa yang kita baca firman hari ini itu akan hidup ya di dalam hidup kita kalau direnungkan siang dan malam. Setiap pagi kita merenungkan firman ya. Hari ini renungkan firman yang kita baca itu. Kita ini sudah dibenarkan oleh Allah dalam Kristus. Jadi jangan meninggalkan Kristus. Nanti kamu jadi orang yang tidak benar. Hari ini banyak orang yang karena tadi penderitaan tadi yang nggak ngerti tujuan Tuhan, bahwa supaya hidupmu nanti hasilnya itu manis, nggak ngerti. Meninggalkan kok susah, ikut Kristus ini susah. Ikut Kristus itu diusir dari rumah, nggak terima warisan, apalagi dikuyok-kuyok, disendirikan ya. Coba saudara masuk sekolah atau kuliah yang mayoritas agama lain, saudara pasti disisihkan ya, wis tidak dianggap, bahkan dibully saudara-saudara ya. Ada satu kisah ya mohon maaf ya, jangan tersinggung. Seorang anak SD itu dibully karena dia sendiri yang Kristen di kelasnya itu dibully. Akhirnya dia mikir apa ya yang menyebabkan supaya aku tidak dibully lagi, maka ia bawa Alkitab dan mengejar orang-orang yang membuli dengan Alkitab ini, dan mereka ketakutan, mereka lari. Semenjak itu mereka tidak pernah membuli lagi. Bagi mereka ini momok. Tetapi bagi kita ini paspor saudara, benar nggak ya? Bagi orang lain yang membenci Yesus ya, bagi antikris ini mengerikan. Ini janji Tuhan yang menyelamatkan, tapi iblis mengubah menjadi mengerikan ya. Anaknya bawa salib. Ya, oh anaknya bawa salib kalau tidak salah ya. Anaknya bawa salib. Itu mengerikan. Salib bagi dunia itu mengerikan, tetapi bagi orang Kristen itu menyelamatkan. Amin. Setelah hari itu dia tidak pernah dibully lagi ya. Jadi ini loh kebenaran ya. Engkau yang sudah dibenarkan oleh Allah dalam Kristus, tidak usah mundur, tidak usah kecewa, nggak usah putus asa ketika hidupmu menderita. Karena penderitaan itu ada expired date-nya, bener nggak ya? Hari-hari ini kalau engkau jualan makanan harus ditulis expired date-nya itu kapan ya. Terutama kalau masuk supermarket. Makanan-makanan olahan yang tahan beberapa waktu itu harus punya expired date. Jadi hidup kita ada expired date-nya enggak di bumi? Ada. Catatan Tuhan itu. Ada di buku Tuhan itu catatan expired date-nya pasti ada lah ya. Ada yang panjang ya awet. Apakah itu pakai pengawet? Ya kurang tahu ya. Hidupnya kok awet. Ada yang hidupnya pendek ya. Pengawetnya itu firman Tuhan. Hidupnya pendek ya karena ini memang tidak bisa lama gitu ya. Ada makanan-makanan yang memang pendek waktu expirednya. Ada yang bertahun-tahun ya, kalengan itu bertahun-tahun. Ya pasti ada anunya. Ada pengawetnya ya pasti. Ya. Atau mereka membuat vakum yang nggak ada bakterinya ya, nggak tahu lah. Itu orang teknik industri yang tahu ya. Tetapi ayo kita ini, mau kapan kita expired ya? Hanya Tuhan yang tahu, yang nyetempel. Nyetempel di tangan atau di mana. Kamu ini expirednya segini ya, paspornya habis segini ya, harus pulang. Nah inilah kehidupan kita ya. Makanya hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan, wis ndak usah pakai mikir-mikir lagi ya. Ya Tuhan, aku mau ikut engkau. Aku mau dibenarkan dalam Kristus.
Caranya gimana? Gampang, buka hati. Buka hati, aku membuka hatiku menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Ya, tinggallah dalam hatiku, pimpinlah hidupku. Ampunilah segala dosa-dosaku. That's it. Simple ya. Simple. Tapi setelah ikrar begitu, ayo hidup dalam pertobatan. Yang ngedrak enggak ngedrak lagi, yang dugem enggak dugem lagi, yang hidup di dalam kedagingan ya tinggalkan ya, mulai hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena dia ada di dalam hatimu, dia pasti ngomong. Jangan korupsi, itu namanya korupsi. Jangan nyolong, itu namanya pencuri. Tuhan pasti memberi engkau, bahkan memberi sebelum engkau membutuhkannya. Luar biasa, keren ya. Kemarin dapat kasih karunia Tuhan ya. Di 3 tempat itu kami tidak kehujanan, tidak ada hujan, bahkan hangat, panas, luar biasa. Tetapi ketika kami pulang di dalam mobil, maka hujan. Bu Ami bilang, oh hujan deras, aku pulang ke Surabaya hujan deras. Dan saya melihat memang cuaca hujan, sampai di rumah kami pun hujan ya. Tuhan itu luar biasa ya. Ketika engkau merendahkan diri, membawa seluruh persoalanmu kepada Tuhan, Tuhan akan melindungimu, Tuhan menyelamatkanmu, Tuhan memberi yang apa yang diinginkan hatimu. Amin. Amin. Ayo pagi ini kita mulai membuka diri, hidup dalam perkenanan Allah, dan kita mau senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu sudah menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan Kau hari ini memperikatkan kami untuk kami hari ini, mulai hari ini kami mau melakukan semua yang terbaik untuk Engkau. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh lagi dalam Engkau, sehingga perkenanan-Mu itu terjadi dalam hidup kami, dan Kamu sanggup menyelamatkan kami, karena kami sudah mau lebih mendekatkan diri kepada Engkau Yesus, seperti kami yang lihat kemarin carang-carang daripada pohon anggur itu melekat pada pokoknya sehingga dia bisa berbuah banyak dan buahnya manis untuk dinikmati banyak orang. Ya, kami mau seperti itu Tuhan. Kami mau sebagai cara-caranya kami lebih melekat pada pokok anggur, yaitu Engkau Yesus Kristus, sehingga Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau, sehingga Engkau pakai kami lebih lagi untuk melayani Engkau Yesus, untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk menjangkau jiwa. Jadikan kami saksi-Mu, terang-Mu, untuk kami bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Bapak, terima kasih karena Engkau senantiasa bersama kami setiap hari, bahkan Engkau Immanuel. Engkau telah memperteraikan kami di dalam nama-Mu Bapa, sehingga Engkau telah menjamin keselamatan hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang hari ini bergabung bersama kami, baik yang tertulis namanya maupun tidak. Untuk Bu Lasma, Bapak Yonatan Jis, keluarga, Tuhan memberkati mereka semuanya, membuka jalan untuk mereka besok menabur firman dimanapun Engkau mengutus. Urapi mereka dengan urapan yang baru, sehingga firman yang disampaikan itu mengubah manusia, mengubah mereka ketika mereka mendengar firman dan mendapat perkenanan daripada Kristus Yesus Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kemarin Usia Emas boleh menikmati healing-healing bersama ya Tuhan, sehingga mereka bersemangat untuk dapat menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Engkau juga memberkati semua rekan-rekan kami yang senantiasa menyertai renungan pagi hari ini, baik yang siang hari nanti maupun malam hari nanti. Engkau memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh menantunya pulang ke rumah Bapa. Engkau memberkati mereka sehingga mereka sanggup menjalani kehidupan yang
membuat kekejutan tiba-tiba ini ya Tuhan. Engkau menjamah orang tua, suami, anak-anak yang ditinggalkan sang istri pulang ke rumah Bapak. Tuhan, seluruh acara apa saja yang mereka perlukan, Tuhan menyediakan. Teristimewa Roh Kudus, Engkau yang menghibur, memberi kekuatan baru buat keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. amin. Puji Tuhan, haleluya. See you hari Senin guys ya. Besok kita ibadah di gereja masing-masing. Jangan lupa hari perkenanan tuh hari ini. Oke. Haleluya. God bless you God bless you all. all. Pak Erwin, Bu Ira, dan semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Sampai ketemu hari Senin. God bless you all. Thank you. Haleluya. 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 Haleluya.